Selamat siang Pak Edo Saputra dan teman-teman saya yang saya kasih. Dan selamat datang di sesi respons ini yang akan membahas tentang mata kuliah Artificial Intelligence. Sebelum kita memulai, perkenalkan nama saya Ansel dan saya akan menjadi moderator pada hari ini. Singkat kata, semoga sesi responsi pada siang hari ini dapat membantu kita semua dalam persiapan menjelang ujian. Oke, kalau begitu, untuk Pak Edo, pada waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Ansel atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Oke, eh kita, oke, thank you responnya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita mungkin santai aja ya. Mungkin saya bakal fokusnya bawain materi tentang neural network dan em, decision tree gitu. Karena yang saya lihat teman-teman mahasiswa kayaknya masih agak kesusahan sih. Nah, mungkin nanti di luar itu kalian bisa tanyain aja sambil jalan ya, gitu. Lalu untuk rencananya hari ini saya bakal ngasih materi, mungkin review, nggak nggak apa ya, review singkat mungkin ya tentang neural network dan juga decision tree. Lalu nanti setelah itu saya bakal ngasih soal latihan gitu. Nanti saya ngasih waktu mungkin beberapa menit, baru kita coba bahas eh, jawaban dari soal latihannya itu gimana. Gitu ya teman-teman. Gimana teman-teman? Ada masukan nggak atau ada komen? Atau mungkin mau ngajuin metode tertentu gitu, silakan aja. Saya terbuka. Seperti itu boleh sih Pak. Gimana? Boleh ya? Boleh Pak, ya boleh. Oke. Kalau gitu mungkin saya izin share screen dulu ya. Kita mulai dari eh, neural network dulu. Ini saya izin share screen. Oke. Sudah terlihatkah teman-teman screen saya? Sudah Pak. Oke, udah ya. Nah, santai aja teman-teman ya. Jadi misal kalian mau nyanggah sambil saya jelasin silakan aja gitu. Kita santai aja nggak usah serius-serius banget. Ini saya nggak semuanya bakal saya bahas. Saya bakal bahas tentang konsepnya aja gimana. Lalu mungkin langsung ke contoh latihannya gitu ya. Oke. Jadi neural network. Jadi sebenarnya intinya dari neural network itu adalah metode di mana kita ingin menirukan cara manusia itu belajar gitu. Manusia itu belajar bagaimana, kurang lebihnya itu tertuang dalam konsep neural network gitu. Nah, kenapa penting belajar neural network? Karena di riset AI sekarang itu metode yang paling efektif, yang paling apa, yang paling oke hasilnya tuh berbasis neural network. Kayak ChatGPT gitu. Basic itu dari neural network sebenarnya gitu. Mungkin kalian pernah dengar ChatGPT ya, yang lagi viral sekarang. Nah, ini makanya dibilang deep learning is everywhere gitu. Kalau kalian lihat tuh, misal produk-produk yang ada di industri dari computer vision, text processing, yang oke biasanya itu berbasis neural network gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini jadi semacam perbedaan dari AI itu apa, perbedaan dengan machine learning itu apa, dan perbedaannya dengan deep learning itu apa. Nah, mungkin ini bakal nyangkut juga dengan kisi-kisi UAS ya, terkait machine learning gitu. Nah, penting jadi bagi kalian mengerti perbedaan dari machine learning itu apa. Perbedaan machine learning dari deep learning itu apa gitu. Jadi jangan sampai kebalik gitu. Oke. Lalu ini mungkin kita skip aja ya sejarah dari neural network. Nah, ini basic konsepnya yang penting. Sebelum kita lanjut ke apa? Lanjut ke latihan contoh soalnya gitu. Jadi intinya dari neural network itu mungkin secara matematis seperti ini nih. Neural network itu terdiri dari
beberapa node ya. Beberapa node atau juga bisa kita sebut sebagai neuron. Nah, neuron itu yang ini, yang bulat-bulat di sini. Jadi kalau neural network itu ada terdiri dari beberapa node gitu. Dan node-nya ini sering terhubung gitu ya. Gitu. Nah, itu node pokoknya. Jadi jangan bingung kalau saya sebut node atau neuron gitu. Nah, ini intinya adalah neuron ini memproses input dari X1, X2 sampai Xn sini. Inputnya ini diproses oleh neuronnya memakai linear function disebut dengan Z. Z itu kalau kalian masih ingat ya di kelas WI dikali XI plus B gitu. Nah, ini kalian harus tahu rumusnya ini kalau untuk mengerjain neural network. WI ini dari mana? Nanti itu harusnya dikasih dari soal. XI juga dari soal. Begitupun juga B. Nah, nanti jangan bingung. Kalau di soalnya nggak ngasih tahu B-nya berapa atau bias, berarti ini nggak usah dipakai. B-nya nggak usah dipakai gitu ya. Nah, kalau ada bias ya berarti biasnya jadi dipakai. Ini ada, misalnya di sini ada dua input ya. X1 sama X2 gitu contoh. Ya udah berarti kalian menghitung W2 dikali X2. Hasilnya berapa? Sekian, sekian, sekian. Dimasukin ke F ini. Activation function. Gitu. Activation function itu macam-macam. Tapi umumnya itu pakai sigmoid ya. Kalau sigmoid itu rumusnya adalah 1/1 plus E pangkat minus Z. Jadi nilai Z yang di sini itu dimasukin ke sini. Nah, kalian hitung pakai kalkulator hasilnya berapa, artinya output dari Y-nya itu ya hasil yang ada di sini. Gitu. Intinya gitu aja untuk di neural network. Gitu. Itu ya, basic konsep dari neural network. Ini kita skip aja, mungkin kita bisa langsung ke contoh soalnya. Nah, ini yang saya bilang, rumusnya ya. WI, sini ada W3, W0, W4, banyak. Jadi makin banyak neuronnya itu makin banyak perhitungannya sebenarnya. Gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung ke contoh soal kali ya. Oh ya, teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini sebenarnya saya pengen fokus ke latihannya ya, gitu. Biar kalian bisa ngerjain. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, nggak ada. Kita lanjut ya. Ini jadi contoh soalnya gini. Ini ada neural network seperti ini ya. Ada dua input, dua hidden layer, dan satu output gitu. X-nya udah diketahui ya, X1, X2, lalu nilai W-nya juga diketahui semua ya. W13, 14, 23, dan yang lain-lain. Actual actual outputnya itu 0,5. Artinya di sini nilai yang benarnya itu 0,5 gitu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ngitung forward propagation dulu, feed forward. Kita menghitung dari titik di sini, titik input sampai dengan titik output. Karena ini cukup kompleks gitu ya, berarti kita harus menghitung nilai output dari H3 berapa, nilai H4 juga berapa outputnya. Kalau kalian lihat nilai H3 di sini, itu dia menerima dua input ya. Pertama menerima input dari X1 yang di sini, lalu input dari X2. Nah, berarti kita harus menghitung dua, dua perhitungan gitu ya. Contohnya begini. Oke, kita ngitung di sini dulu ya, H3 ya. Di sini. Rumus H3 itu sebenarnya di sini. W13 kali dengan X1 ditambah W23 dikali dengan X2.
Ingat ya, kan saya tadi bilang dia menerima dua input. Makanya dia menghitung input dari X1 dan X2 dikalikan dengan nilai W-nya gitu. Dimana W-nya ini udah ditentuin dari soal. Ingat, W13 dan W23. Kita lihat berapa. 13 itu 0,1 dan 23 itu 0,8. 0,1, 0,8 dikalikan dengan inputnya. Dapatlah hasilnya segini. 0,755. Oke, kita udah dapat nilai Z sebenarnya. Ini kita bisa sebut A atau Z sama aja ya, teman-teman. Jadi jangan bingung. Kita udah dapat nilai Z-nya. Untuk bisa output, seperti yang saya bilang tadi itu, nih kita menghitung activation function juga ya. Kalau contoh di sini itu pakai sigmoid. Nah, biar cepat nanti kalian ngitungnya pakai kalkulator. Jadi pas UAS jangan lupa bawa kalkulatornya ya. Tinggal kalian masukin 1/1 ditambah epsilon pangkat minus Z-nya. Dapatlah segini hasilnya. 0,68. Berarti nilai output Y3 itu sama dengan 0,68. Oke, kita udah dapat nilai H3. Sekarang kita ngitung di H4-nya. Caranya gimana? Sama. Persis sama. Ini, di sini. Kita dapat hasilnya 0,6637. Gitu. Berarti di sini 0,6, 6 berapa tadi? 6637 ya. 6637. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain, teman-teman? Kait feed forward. Oke, ada yang bertanya. Itu kenapa simbolnya A ya, Kak? A itu maksud di sini ya? Ini, bukan. Oh iya, itu sebenarnya penamaan aja sih. Kalian bisa ngasih nilai, kasih simbol H gitu atau Z gitu. Nggak masalah sih. Itu cuman penamaan aja. Yang penting rumusnya ini, jangan sampai salah. Itu aja yang penting. Kalau kasus ini kan kita makainya sigmoid lah. Sigmoid ya yang di sini. Nah, di ujian mungkin bisa beda gitu. Tapi harusnya nanti juga dikasih rumus sigmoid, rumus activation function-nya apa. Jadi kalian sebenarnya tinggal masukin ke rumus nilainya. Gitu. Gitu ya. Kalau H itu stands for apa ya, Kak? H. H yang ini maksudnya ya? Itu sebenarnya penamaan juga. Kalian bisa kasih nama I misalnya atau Y sebenarnya. H itu karena biar mudah aja. Karena layer yang ada di sini itu kan sebenarnya layer hidden, hidden layer. Makanya mungkin lebih enak dikasih nama dengan H gitu. Makanya di sini juga O gitu, output. Walaupun kadang orang output itu disimbolkan dengan Y gitu. Input disimbolkan dengan X. Jadi sebenarnya itu cuma penamaan aja sih. Yang penting ngitungnya benar gitu. Rumus yang kalian pakai itu benar. Itu aja. Gitu ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Nentuin hidden layer-nya connected dengan input yang mana ditentuin dari soal. Iya, ditentuin dari soal. Tapi biasanya input layer itu selalu ngikutin hidden layer. Misalnya, ini coba saya gambarin ya. Ada 3 hidden layer. Lalu ada 2 input layer. Kalau neural network itu pasti satu input itu connect ke semuanya. Misal, ini X1, sini X2. Ini connect ya, dia ke hidden layer. X2 juga sama. Tuh, pasti connect semua. Lalu di sini ada satu output layer. Pasti kayak itu dia. Jadi nentuin connected dengan input yang mana harusnya dari soal udah kelihatan gitu. Bukan kita yang nentuin dia connected dengan yang mana gitu ya. Oke, itu pertanyaan satu. Lalu yang kedua, berarti kemungkinan ada soal yang nggak ada layer H ya, Kak? Iya, kemungkinan ada. Tapi kayaknya kalau nggak pakai hidden layer terlalu mudah gitu ya.
Jadi pasti ada hidden layer saya rasa itu. Gitu ya teman-teman. Semoga menjawab pertanyaannya. Kita lanjut dulu. Kita udah dapat nilai H3. Sekarang kita ngitung H4 ya. Caranya sama nih. Dapatnya 0,6637. Oke, di sini. Sekarang kita ngitung dari outputnya. Ngitungnya gimana? Caranya juga sama gitu. Kalau di sini Indonesia A3 dan Y5 gitu. Kalau kalian perhatiin, rumusnya juga sama nih. Nah, Y3 ini output dari H3, Y4 itu output dari H4. Karena H3 itu outputnya nyambung ke O5 kan ya, ke output. Begitu juga dengan H4 sama. Jadi kita bisa tinggal hitung gitu. Dapatlah hasilnya menjadi 0,69 gitu. Di mana harusnya output yang benar itu adalah 0,5. Artinya dia belum benar nih. Biar dia benar gimana? Kita harus mengupdate nilai dari W-nya. Jadi W di sini dan semua itu harus diupdate gitu. Karena nilai W-nya kan mempengaruhi hasil dari penjumlahannya ya, gitu. Makanya ada proses backpropagation biar bisa mengupdate nilai W-nya. Untuk bisa mengupdate nilai W, kita harus tahu dulu nih perbedaan perbedaan dengan Y target dan hasil perhitungan kita. Itu sebesar minus 0,19. Itu nanti nilai ini yang kita pakai sebagai acuan untuk melakukan backpropagation gitu. Backpropagation. Oke, ini rumusnya ada sini 3 ya. Perhatiin. Yang ini rumus yang di sini untuk output unit. Output unit itu maksudnya output layer di sini. Nah, ini yang di sini. Yang ini rumusnya ini dipakai untuk hidden unit. Berarti untuk yang di bagian sini. Itu. Jadi jangan kebalik ya, teman-teman. Kita ngitung dulu yang output unit ya. Rumusnya itu Y 1 dikurang Y, lalu Y target dikurang Y. Oke, Y-nya berapa? Y-nya ini merupakan output dari nilai yang ada di output layer. Gitu. 0,69. Lalu dikali dengan 1 dikurang 0,69. Dikali dengan Y target. Y targetnya berapa? Di soal disebutin kan ya? Di soal itu disebutin 0,5. Nah, berarti kita tinggal masukin ke rumusnya. 0,5 dikurang 0,69. Dapatlah, saya sebutnya do ya. Ini do di not 5 sebesar minus 0,406. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, nilai ini kita pakai untuk menghitung backpropagation di hidden unit H3 dan H4. Rumusnya udah ada, yang di sini kita tinggal pakai ini. Kita tinggal masukin nilainya. Dapatlah minus minus 0,00265 dan untuk yang H4 minus 0,0082 gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan di chat ya. Kak, learning rate itu buat apa ya? Learning rate itu buat mungkin secara konsep bahasanya seberapa cepat neural network ini belajar gitu. Mungkin kalau sekarang agak sulit kalian bayangin karena biar kalian nangkep bisa make sense dengan learning rate itu saya rasa perlu ngodingnya beneran gitu. Tapi untuk sementara mungkin learning rate itu sebagai pengali aja gitu. Sebagai pengali. Itu aja intinya. Gitu ya. Oke, lalu ada pertanyaan dari Michael nih. Beda output unit dengan hidden unit apa ya, Kak? Bedanya cuma penempatannya aja. Output unit ditempatkan sebagai di ujung di ujung arsitektur neural networknya gitu. Kalau hidden unit dia di tengah-tengah antara input dan output. Itu aja bedanya. Lalu ada pertanyaan dari Calvin ya. Berarti kalau soal minta if J is a hidden unit,
kita cari semua yang mengenai hidden unit ya, Pak. Iya, betul. Kita mencari semua di situ. Lalu dia pertanyaan lagi nih. Kalau learning rate-nya 2, mempengaruhi jawaban nggak, Pak? Mempengaruhi, khususnya di back propagation ya. Hasilnya itu baru kelihatan di back propagation. Nah, kalau kita lanjut sekarang, di sini kita udah dapat nilai back propagation dari H3 yang di sini dan H4 ya. Sekarang kita menghitung untuk mencari nilai W yang baru di W45. Rumus mencari W itu apa? N Dow J dikali OI. N ini learning rate-nya gitu. Makanya di sini masuk nih learning rate-nya. Jadi pertanyaan learning rate mempengaruhi jawaban apa enggak? Mempengaruhi karena di sini dia sebagai pengali gitu. Dow 5 berapa, Y4 berapa? Kalian tinggal masukin rumusnya. Dapatlah delta dari W45 sebesar minus 0,0269. Lalu untuk mencari nilai W yang baru di W45, W45 itu yang di sini ya. Nah, rumusnya adalah delta W45 ditambah dengan nilai W-nya yang baru. Dapatlah 0,8731 gitu. Kita dapat nilai W baru di sini. Nah, untuk mencari nilai W yang lain, di sini, dan sini, rumusnya sama. Kalian tinggal jalani lagi aja perhitungannya gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi ya. Dari Fatih. Itu harus simbol do ya? Ya harus sih, tapi umumnya pakai do gitu. Bagusnya pakai do aja, jadi biar yang ngoreksi nggak bingung juga kan. Lalu ada pertanyaan dari Caroline. Pak, jumlah hidden unit itu bergantung pada faktor apa? Jumlahnya itu sebenarnya kalau teorinya di risetnya itu semakin banyak hidden layernya, maka akurasi dari neural networknya itu makin bagus gitu. Tapi sebenarnya itu nggak relevan dengan UAS kalian gitu. Di UAS kalian kan fokus kepada teori perhitungan neural network gitu. Tapi kalau ditanya bergantung bergantung pada faktor apa, nggak ada. Menurut saya nggak ada. Tapi riset menunjukkan semakin banyak hidden layernya itu semakin bagus gitu. Gitu aja sih. Gitu ya teman-teman, semoga menjawab. Nah ini, kalau kalian jalanin semuanya, dapatlah update nilai W-nya. Segini. Oke. Yang capek ya perhitungan perulangan itu ya. Karena rumusnya itu aja sebenarnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, sampai kalian dapat nilai W-nya yang baru, ini, itu disebut dengan first iteration. Satu iterasi, gitu ya. Jadi satu iterasi itu adalah kalian melakukan feed forward sekali dan back forward sekali, back propagation sekali. Itu satu iterasi. Di soal bisa aja diminta dua iterasi, gitu. Nah, ini kalau di contoh soal PPT-nya ini untuk iterasi kedua gitu ya. Kalian menghitung dengan rumus yang sama lagi sebenarnya. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Iterasi apa sama dengan epoch? Iya, itu sama sebenarnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sebelum saya lanjut ke decision tree ya. Saya lanjut ke decision tree. Saya close screen dulu, stop share. Wah, berarti dihafal ya Kak rumusnya pas UAS. Iya, harus dihafal. Tapi nggak tahu ya nanti kalau dari soalnya bakal masukin rumus. Itu bisa aja kayaknya. Pak, ntar kalau di UAS errornya minimal sampai berapa ya? Maksudnya error gimana tuh? Boleh diperjelas? Ntar ya. Hmm, hmm, hmm.
Oke, ini saya jawab pertanyaan dulu. Errornya yang gimana minimal? Perhitungan errornya harus sama dengan 0 atau enggak, Pak? Enggak harus sama dengan 0. Tapi mungkin aja dari soal yang dikasih ternyata perhitungan forward pass-nya itu feed forward itu sama dengan 0. Itu mungkin aja. Lalu Kak buat di UAS-nya kira-kira bakal sekali iterasi aja apa enggak? Nah itu saya nggak tahu tuh. Soalnya bukan saya yang bikin soal, jadi nggak tahu. Lalu kalau lebih dari satu iterasi bakal ada X baru apa tetap pakai X yang lama? Ada X yang baru, gitu. Ada X yang baru. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Itu di PPT forward, habis itu backward, habis itu forward lagi. Berarti habis di backward harus di forward lagi. Kalau kalian mau forward lagi setelah backward, itu artinya kalian masuk ke iterasi selanjutnya. Jadi tergantung soal, dia minta berapa kali iterasi atau epoch gitu ya, gitu, trainer. Nah itu udah. Nanti hitungannya decision tree. Oh ya teman-teman kalau nanya mungkin langsung ke everyone aja ya message-nya, biar yang lain juga bisa baca. Untuk UAS nanti hitungannya hanya decision tree dan neural network saja kah atau PCA masuk hitungan juga ya Kak? Nah itu saya kurang tahu tuh hitungannya yang mana. Lalu dari Samuel Kak kalau misalnya dalam perhitungan error kita menggunakan variabel T itu untuk jumlah output atau target output keberapa? Kalau misalnya dalam perhitungan error kita menggunakan variabel T, nah ini saya kurang paham nih pertanyaannya, mungkin nanti Samuel bisa on mic ya, saya kurang paham nih. Kalau diminta 2 kali iterasi berarti harus forward dan backward 2 kali ya? Iya betul, gitu. Oke mungkin simpan dulu pertanyaan teman-teman, kita masuk ke materi decision tree ya sekarang. Mungkin saya langsung masuk ke ini aja ya, ke contoh soalnya mungkin. Bentar. Jadi intinya kalau di decision tree itu kalian harus mengerti rumus information gain dan juga rumus entropi. Nah, itu rumus utamanya. Kalian harus tahu. Nah, sekarang mungkin kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya kayak gini. Ini ada di PPT masing-masing ya. Sorry, maksudnya di PPT BINUS ini ada semua. Di sini kita punya 4 variabel prediktor. Yang outlook, temperatur, humidity, windy. Targetnya adalah play golf. Artinya dengan prediktor ini kita harus bisa menentukan apakah harus main golf apa enggak gitu ya. Gitu. Dan data cukup banyak nih, ada berapa row ya, lumayan lah. Gitu. Nah, pertama kita harus, jadi sebenarnya kalau decision tree kan harus menghitung semua kemungkinan dari outlook di sini, temperatur, humidity, dan windy. Dihitung dulu semuanya. Kalau di PPT itu dia ngitung ke apa ini? Oh ini ngitung target dulu ya. Hitung target nih. Kalian lihat tabelnya. Play golf itu yang ditarget ini kategorinya cuma 2 kan ya. Cuma ada no sama yes. Kalau di summary-in yang yes itu ada 9, yang no itu ada 5. Totalnya ada 14. Kalian hitung dulu probability-nya. 9 per 14 artinya 0,6, 5 per 14 artinya 0,357 gitu. Dari sini kalian harus menghitung entropinya. Rumus entropinya ini. Nah, hitungnya pakai log ya. Sekali lagi jangan lupa untuk bawa kalkulator gitu. Kalau enggak kalian bakal kesusahan. Gitu. Ini entropi dari targetnya. Di sini ada 2 variabel, yes sama no doang. Artinya kita harus masukin entropi dari yes sama no.
Kalau kalian lihat ini nih 0,643 kan dari yes, lalu 0,357 dari no. Dihitung entropinya pakai rumus, dapatlah hasilnya 0,94. Nah, dapatlah kita entropi dari target play golf. Lalu kita menghitung Sunny, yang outlook. Ingat, prediktornya ada outlook kan, nah kita hitung. Terus kita summary-in. Di outlook itu ada apa aja? Ada rainy, overcast, sunny, 3 aja ya? Ya, 3 aja. Kita hitung masing-masing ada berapa. Sunny yang yes itu ada 3, overcast 4, rainy 2. Lalu no-nya 2, 0, 3. Oh ya, kalau teman-teman kebingungan baca tabelnya bilang ya, nanti saya jelasin. Ada yang bingung baca tabel ini gimana? Gak ada ya? Aman ya? Udah, kita lanjut nih. Nah, ini rumusnya. Information gain. Coba kita lihat ya. Di sini, ini diabaikan aja. Coretan-coretan saya. Rumusnya kita masukin. Pertama, dia menghitung entropi untuk sunny. Jadi di Outlook itu kan ada sunny, overcast, dan rainy. Jadi kita harus menghitung masing-masing entropi dari kategori di dalam Outlook. Pertama kita hitung sunny dulu. Sunny itu totalnya ada 5. Dari 14 data yang ada. Berarti 5/14. Itu dapatnya dari situ ya. 5 total dari Sunny, 14 dari total datanya. Itu kalau kalian bingung ya. Lalu entropi dari yes yang di sini dan entropi dari no. Ngitung entropi gimana? Yang tadi rumusnya gitu. Total dari Sunny kan 5. Ini 5 di sini berarti. Total dari yes 3. Nah, dihitung entropinya masing-masing. 3/5. 2/5 ini untuk yang no. Kalian masukin rumusnya, dapatlah 0,347. Oke, berarti entropi dari Sunny itu adalah 0,347. Oke, ini ada yang minta jelasin tabelnya ya. Oke, jadi di sini khusus untuk Outlook. Outlook ini punya 3 kategori. Dia sunny, overcast, dan rainy. Nah, untuk sunny, dia ada 3 yes. 3 yes. Yes ini maksudnya play golf. Maksudnya kalau dia sunny, berarti dia play golf itu ada 3 data. Gitu. Kalau dia sunny dan dia nggak main golf itu ada 2 data. Gitu. Gitu maksudnya. Begitu juga dengan yang overcast dan rainy. Sama aja cara bacanya. Gitu. Semoga menjawab ya. Nah, kita udah dapat nilai entropi dari sunny. Oke, cara baca rumusnya masih bingung ya. Oke, ini sunny masih oke. Kita coba ngitung yang overcast lagi nih. Overcast. Kan rumusnya ini ya, dV per D, lalu entropi dari dV-nya. Gini aja. D-nya itu sama dengan total datanya. Overcast ada berapa? Ada 4 kan? Berarti sama dengan 4. Ini dV ya, dV. Yang D, total keseluruhan data. Seluruhan data. Ada berapa? 14. Kalau kalian hitung ini ada 14 nih. 14. Gitu ya. Lalu kita lanjut HDV. Artinya entropi dari overcast. Gitu. Makanya DV ini 4 kan? Totalnya ada 4 di sini. D-nya ini total datanya ada 14. Lalu entropi dari yes-nya yang ini entropinya. Lalu entropi dari no-nya 0.
Gitu. Karena ada 0 berarti hasil pasti 0 ke sini. Berarti entropi dari overcast itu sama dengan 0. Gitu. Gitu ya. Itu emang harus ya, harus minus ya buat sigmanya. Iya, itu dari rumusnya. Minus. Gitu. Gimana, Fatih? Masih bingung nggak cara bacanya? Oke ya. Ini untuk overcast. Dapat 0. Hitung lagi yang rainy-nya. Kita ngitung rainy-nya. Rumusnya sama gitu. Dapat 0,37. Nah, kita udah ngitung ya entropi dari masing-masing kategorinya di Outlook. Kita jumlahin semuanya. Bentar. Nah, total entropi dari Outlook. Ini entropi dari Sunny, ini overcast, ini rainy. Totalnya segini. Udah dapat total entropinya. Kita hitung information gain-nya. Intinya information gain itu adalah entropi dari target yang kita hitung di awal dikurangi dengan total entropi outlook-nya. Dapatlah 0,246. Ini baru outlook. Nah, kita harus menghitung yang lain juga. Ini udah kelihatan belum ya? Slide datanya. Nah, outlook udah kita hitung ya. Sekarang temperatur. Temperatur itu ada beberapa kategori. Ada hot, mild, sama cool. Nah, berarti kalian ngitung lagi tuh sama kayak tadi di outlook. Begitu juga di humidity dan windy. Gitu. Jadi berdoa aja biar prediktornya nggak banyak gitu. Kalau nggak banyak harusnya lebih sedikit ngitungnya. Gitu ya teman-teman. Kita udah dapat entropi dan information gain dari outlook sebesar 0,246. Nah, mungkin biar cepat kalau di temperatur dapatnya 0,029 dengan rumus yang sama dengan cara yang sama di outlook tadi. Lalu humidity 0,1 dan gain 0,048. Kita udah dapat semua nih entropinya. Nah, sekarang kita lihat. Kita milih nih, choose attribute with the largest information gain as the decision node. Artinya sebagai root node-nya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang paling besar yang mana? Outlook ya, pasti ya. Gain-nya paling gede, 0,246. Artinya nanti Outlook-nya yang menjadi root node-nya. Gitu. Itu yang menjadi root node-nya. Nah, di Outlook turun lagi nih. Ada sunny, ada overcast, ada rainy. Untuk mencari siapa yang di bawahnya ini, ya kalian harus menghitung dengan cara yang kayak tadi, gitu. Sampai habis. Gitu, teman-teman. Untuk decision tree. Nah, ini kenapa overcast langsung jadi yes di sini? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa overcast langsung jadi yes di situ? Ada yang bisa jawab? Karena nggak ada impurity-nya ya, Pak. Sorry? Sebenarnya dari data ini udah kelihatan ya, karena yes semua. Gitu. Berarti apapun itu kalau di overcast udah pasti yes gitu. Makanya pohonnya stop di situ untuk yang outlook. Nah, kalau dalam kasus ini kalian harus menghitung sunny dan rainy-nya lagi. Karena dia nggak imbang nih. Masih bisa antara yes atau no kalau dia sunny. Begitu juga dengan yang rainy ya. Masih bisa no atau yes gitu. Nah, untuk mencarinya ya berarti kalian ngulang lagi. Mencari entropi, lalu mencari information gain-nya berapa. Gitu. Gitu, jadi cukup panjangnya di situ. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi intinya adalah semakin sedikit datanya dan semakin sedikit prediktornya,
Berarti hidup kalian lebih enak di UAS nanti. Gitu. Tapi saya rasa kalian berapa menit ya untuk di UAS-nya? Seingat saya 2 jam sih, Pak. Seingat saya. 2 jam ya? 100 1 menit. menit ya. Waduh, banyak banget. Lupa saya. 100 menit kayaknya datanya nggak sebanyak ini sih. Kalau data sebanyak ini kayaknya berat banget. Ya, harusnya nggak sebanyak ini ya datanya ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Stop dulu. Ini saya mau ngasih soal, tapi waktunya nggak cukup ya. Saya ada soal sebenarnya untuk neural network dan decision tree, tapi mungkin kita bahas bareng aja ya. Bentar. Sambil saya kumpulin pertanyaannya, saya sambil buka slide. Oke, bisa jawabin pertanyaan dulu ya. Kata Pedro kemarin 200 menit. Wah, nggak tahu nih, saya juga nggak tahu nih. Lalu pertanyaan, untuk target sama prediktornya akan diberikan dari soal Pak atau harus kita tentukan sendiri? Itu dari soal harusnya. Kalian nggak nentuin sendiri. Cara nentuin yang di bawah sani gimana ya? Caranya kalian menghitung entropi dan information gain-nya lagi. Yang menjadi di bawah sani itu yang mempunyai nilai information gain yang tertinggi. Gitu. Sorry Kak, mau nanya. Ya. Jadi kita itu hitung semua entropy dan information gain tanpa ada data outlook ya? Iya, betul, betul. Oh, jadi misalnya tadi kan total 14. Outlook ada berapa ya tadi? Intinya dikurangin dari 14 ya outlooknya? Iya, betul. Oh, oke. Kasih ya, Kak. Oke. Oke, kemarin ada kerjain contoh soal, tapi ada satu soal dengan prompt yang sama, tapi dengan output yang berbeda. Nah, itu bagusan gimana ya, Kak? Maksudnya apa tuh ya? Soal apa tuh? Mungkin bisa dijelasin Michael Haryanto? Halo, Michael? Ya kak, jadi gini kak, Saya gimana? untuk yang itu, misalkan lah ada satu soal dengan data itu umurnya tua, jenis kelaminnya pria gitu, tapi akhirnya tuh iya, baru data di bawahnya itu sama umurnya tua, jenis kelaminnya pria, tapi akhirnya itu tidak. Bagusnya gimana tuh ya kak? Oh, maksudnya datasetnya gimana ya? Kalau untuk dataset sih, itu dari soal sih, kita nggak bisa nentuin gimana sebenarnya. Gitu ya maksudnya, saya takut salah paham nih. Misalkan di tabel tadi kak, kalau misalnya ada data yang sama, kayak misalkan kayak overcast gitu-gitu kan, dia itu sama semua, cuman di akhirannya range-nya itu satu iya satu tidak, padahal yang lain tuh sama, yang sisanya. Oh, berarti harus tetap ngitung entropinya karena ada perbedaan gitu. Kecuali udah sama semua, berarti kamu nggak perlu ngitung lagi harusnya. Baik kak. Gitu ya, semoga menjawab. Nah, ini sebenarnya ini soal yang saya kasih di kelas saya sih buat kuis atau latihan sebelum UAS ya. Untuk neural network sama. Nah, untuk yang decision tree, saya bakal ngasih soalnya sedikit beda dari kuis saya kemarin. Nah, untuk yang neural network, kita punya 3 data. ID-nya ada 3 ya, 1, 2, 3. Ada 3 input, X1, X2, dan X3. Gitu.
Nah, ini menyangkut pertanyaan yang sebelumnya sih. Kalau 2 iterasi gimana? Berarti ini dipakai di iterasi pertama. Ya, ini di iterasi kedua. Gitu. Kalau ada 3 iterasi, soal minta 3 iterasi ya berarti pakai 3. Tuh. Gitu ya. Ini outputnya ada simple sebenarnya, 1 atau 0 aja. Outputnya dengan 3 variabel fact domain, asking payment, dan contain typo. Gitu. W-nya udah dikasih tahu juga. W1 sampai dengan W4. Learning rate-nya 1. Gitu ya. Ini diasumsikan pakai sigmoid juga. Berarti 1/1 ditambah pangkat minus Z. Di mana Z adalah WI dikali XI plus P. Ini sigma ya. Itu. Oke. Untuk networknya gimana? Networknya simple. Ada 3 input, 1 hidden, dan 1 output. Gitu ya. Ini jauh lebih sederhana ya dibanding contoh soal di slide tadi. Sekarang kita coba hitung feed forward-nya nih. Feed forward dan back propagation-nya. Oke, kita ke feed forward dulu. Feed forward yang pertama, karena kita menghitung H3 aja, berarti kita bisa langsung masukin aja rumusnya. X1 dikali W1, nih, X1 dikali W1, X2 dikali 2, W2, sorry maksudnya, X2 dikali W2, X3 dikali W3, X3 dikali W3, gitu. Kalian masukin rumusnya, kalian jumlahkan berapa. Tapi ini sorry, sepertinya hasilnya mungkin beda ya. Saya belum ngecek lagi untuk hasilnya. Nanti kalian bisa cek lagi nih hasilnya berapa. Tapi asumsikan aja ini benar ya, segini dan H3-nya segini. Gitu. Ini asumsi pakai sigmoid yang tadi, sigmoid. Jadi intinya hasil dari H3 atau Z itu dimasukin ke sini, activation function-nya. Nah, hasil dari activation function itu yang menjadi output dari H3 gitu. Hasilnya 0,99. Gitu ya. Kita udah dapat di H3. Sekarang kita ngitung lagi di output layer-nya. Input dari output layer adalah output dari H3. Makanya di sini rumusnya H3 yang dipakai ya, dikali dengan W4. Gitu. Hasilnya sekian, masukin lagi ke sigmoid, dapatlah 0,60. Ingat, ini untuk data yang di ID1 ya. Di ID1, 137. Outputnya harusnya 1. Nah, kita lihat errornya seberapa jauh. Y target, data aslinya, dikurang dengan output dari networknya. Dapatlah 0,4. Itu errornya. Gitu. Ini feed forward yang pertama. Ada pertanyaan? Kita lihat dulu ya. Di chat. Pak itu tadi, Pak jadi itu yang E-nya pakai yang 7,3 atau 4,3. Nah ini yang tadi saya bilang, saya agak keliru nih. Anggaplah di sini 7,3 aja ya, biar kita nggak bingung. 7,3. Sorry teman-teman, saya ngecek tadi sebelum responsif. Tapi yang penting rumusnya sama gitu ya. Anggaplah ini 7,3. Oke. Ya harusnya kalau di sini 4,3, di sini 4,3 ya teman-teman. Thank you koreksinya. Pak mau nanya, nilai B yang ada di rumus Z itu nggak selalu ada di soal ya Pak? Iya, nggak selalu ada. Kalau ada, kalian harus masukin. Nyari H3-nya di mana Kak? Ini kan H3 nih. Nah, lalu kita lihat H3 dapat input dari mana aja? Dari X1, X2, X3. Lalu kita hitung Z-nya. Rumus Z kan tadi ini ya, yang X1, XI dikali WI plus B. Tuh. Makanya di sini XI ditambah
X1 dikali W1, sorry di sini ada sigma, lalu ditambah X2 W2, X3 W3 gitu. Gitu ya, Nurayan Muhammad. Pak baca tabelnya gimana biar dapat gambar begitu. Gambar arsitekturnya maksudnya, ininya ya. Arsitekturnya nanti dari soal. Gitu. Arsitekturnya dari soal. Mau tanya Pak, kalau Y target itu nilainya lihat di mana ya Pak? Y target ya maksudnya ya. Yang target itu dari ini. Nah ini. Y targetnya 1 nih di sini. Makanya kita masukin Y target di sini sama dengan 1. Gitu. Iya, output. Betul. Itu ya teman-teman. Feed forward satunya selesai nih. Kalau mau nanya berarti ngitung nilai B kalau nggak ada di soal gimana ya? Ya udah berarti 0 B-nya. Kalau B-nya 0 ya nggak ngaruhin ke hitungannya. Boleh minta PPT-nya? Oke, nanti saya kasih ya di akhir ya. Nah, ini back propagation. Kita udah dapat nih outputnya. Kita back propagation lagi. Ya, target itu kan pakai output. Iya, betul, pakai output. Dan tadi output itu ada 3. Ya, ada 3 benar. Tapi untuk first iteration kita pakai data yang ini dulu nih. Baris pertama. Gitu. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke back propagation. Ini rumusnya sama dengan contoh soal yang saya kasih tadi. Output unit pakai yang ini, hidden unit pakai yang ini. Ingat ya, hidden layer itu yang berada di antara input dan output. Udah jelas, hidden layer ini, output yang ini, input yang ini. Jangan kebalik ya, teman-teman. Pertama kita ngitung dari sini dulu. Tadi hasilnya 0,6 ya. OJ-nya berarti 0,6. Rumusnya 1 dikurang OJ, 1 dikurang 0,6. Target outputnya tadi berapa? 1 ya. 1 dikurang 0,6. Dapatlah hasilnya 0,096. Nah, kita udah dapat di sini. Nah, sekarang kita harus mengupdate nilai W yang di sini. Untuk mengupdate nilai W, kita harus tahu dulu delta W-nya berapa. Yang ini learning rate ya, teman-teman. Saya singkat jadi LR aja. LR-nya berapa tadi? 1 ya. Dikali dengan dow J-nya, atau hasil dari back propagation kita yang di sini 0,096. Lalu OJ-nya berapa? OJ yang di sini itu diambil yang sini. Karena kan kita mundur berarti ngambil yang dari sini 0,99. Dapatlah 0,095. Nilai W yang baru gimana? W lama ditambah dengan delta W-nya. Dapatlah segini. Nah, berarti nilai W di sini menjadi 0,495 gitu. Oke, ini ada pertanyaan ya. I dan TJ itu apa, Pak? TJ ini Y target sebenarnya. Y target. Atau kalau di datasetnya itu output. Atau output. Ya. Iya, actual outputnya, betul. Yang I itu mungkin maksudnya yang 1 ini ya. Ini rumus 1. Rumus. Ini bukan actual output ya, atau Y target. Ini rumus 1. Gitu ya. Kita udah dapat W4 barunya. Sekarang kita harus mengupdate nilai yang di W1, W2, dan W3. Gitu. Nah, ini kita ke W3 dulu ya.
W3. Kita masukin lagi nih. OJ-nya berapa? 0,99. 1 dikurang 0,99. Rumusnya nih perhatiin nih. Nah, sini ada 0,4. Ini dow-nya ya. Dow-nya. Dan 0,096. Dapatlah 0,00038. Terus kita update W-nya. Masukin lagi rumus yang tadi. Nah, dapatlah 0,8027. Berarti di sini update-annya 0,8027 gitu. Untuk W2, W3 sama nanti caranya. Gitu. Ya, rumusnya sama sebenarnya. Yang capek mungkin ngitungnya ya. Gitu. Oke, ini saya coba lihat pertanyaan dulu ya. Defaultnya udah 1. Kalau yang rumus ini, ya 1 rumus. Berdasarkan yang di sini nih. Nah, rumus ya. Gitu. Learning rate selalu 1, Pak. Learning rate nggak selalu 1. Kalau dalam kasus luas itu tergantung soal ya. Jadi TJ itu jumlah outputnya atau menuju output yang mana, Kak? TJ. TJ itu adalah nilai output aslinya. Nilai output aslinya, actual output. Kita di first iteration masih di sini, data yang ID 1. Ya. Actual outputnya 1. Berarti kita masukin ke rumus 1. Gitu. Di second iteration, kita pakai ID data 2, actual outputnya 0. Berarti nanti di rumus itu TJ-nya sama dengan 0. Gitu. Gitu ya, sesuaikan dengan datanya. Itu dow-nya dari mana ya? Dow yang mana tuh ya? Mungkin bisa on mic, Abdullah Fakih, bisa ditunjukkan yang mana? Ya, yang itu, yang Doka tuh. Doka ya. Yang ini ya. Ini Ya. ngambil yang ada di dow dari ini 0,99 gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya Kak, mau nanya lagi dong Kak. Ya silakan. Ini untuk yang rumus delta yang hidden unit, kan sebelumnya kan kita W4 udah diupdate kan jadi 0,495 kalau nggak salah. Itu buat yang di rumus yang di sigmanya pakai yang lama atau yang baru ya? Kayaknya pakai yang lama ya. Kalau dari Masih pakai yang lama. Yang baru nanti di second iteration. Oh, oke. Kasih Kak. Oke. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Jadi harusnya first iteration kita udah bisa petain W barunya berapa gitu. Kita udah dapat nih. Nah, di second iteration kita pakai W yang baru. Gitu. Nah, ini saya kasih PPT-nya. Di sini kalian coba latihan ya. Sini kan ada titik-titik nih. Nah, nanti kalian coba isi lah. Gitu. Kalian hitung nilainya. Mungkin dari kalian nanti bisa saling cross-check dengan teman-teman kalian gitu. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke decision tree dulu ya. Takutnya nanti waktunya nggak cukup nih. Soal decision tree. Bentar, saya stop share lagi. Saya cari soalnya dulu. Oke. Oke. Decision tree soal gini, teman. Saya simplifikasi dari soal latihan di slide ya.
tetap ada 3, ada outlook, temperatur, sama windy. Cuman ada 5 record data doang, nggak 14 totalnya. Oke, coba diperhatiin dulu teman-teman. Coba saya cek dulu, bentar ya. Oke, kita coba kerjain ya teman-teman. Kita coba tulis dulu rumusnya. Entropi itu, rumusnya kan HP ya, sorry. P itu minus sigma PI itu probability-nya log base 2 dikali PI gitu ya. Lalu kalau information gain itu nilai dari entropinya HD gitu ya, dikurang dengan yang tadi rumus dV per D lalu entropinya. Nah, rumusnya 2 ini sebenarnya. Nah, perlu ingat. Tapi biasanya sih dari UAS bakal ngasih cheat sheet juga ya, gitu. Nah, kita coba hitung yang value targetnya dulu, prediktornya. Kan cuma ada downplay dan play. Sekarang kita tulis yang downplay itu ada berapa, yang play ada berapa. Kalau dari datanya 2 dan 3. Sini 2 dan 3. Oke. Lalu kita hitung entropi dari masing-masing kategorinya. Pertama, entropi dari downplay ya. Terus DP. DP deh saya tulis. Itu kan rumusnya tadi ya. Sigma minus PI log 2 PI. Ini saya cepat aja. Ini tadi sudah saya hitung. Oke, nanti kalian bisa cross check lagi ya. Totalnya ada berapa? Ini ada 5 ya totalnya. Berarti kita ngitung ya downplay dulu. Itu ada 2, karena ini 2 per 5 per totalnya. Log 2 dari 2 per 5. Gitu. Ditambah yang play. 3 per 5 log 2. 3 per 5. Nah, ini. Kalau saya hitung ini, hasil yang ini itu minus 0,5 ditambah ini itu minus 0,044. Hasil akhirnya itu sama dengan 0,94 ya, plus 0,94. Nih, sama kayak yang di contoh soal. Oke, kita udah dapat yang value target. Sekarang kita hitung ke outlook dulu. Outlook itu tadi ada sunny ya, ada rain, lalu ada juga overcast. Nah, kita lihat nih. Dia ada berapa? Sunny itu 2, rain 1, overcast 1. Benar ya, teman-teman ya? Karena saya lihat nih. Ini 2, 1, 2. Oke. Sunny ada 2 tadi ya. Sunny itu ada 2. Iya, Sunny itu ada 2, rain 1, overcast 2. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu.
Oh, ini masih ada pertanyaan ya, Nirok ya. Oke, kita simpan dulu ya teman-teman. Nanti terakhir saya coba jawabin biar waktunya dapat nih. Kita hitung untuk Sunny dulu nih. Sunny. Kita petain lagi. Sunny yang ketika dia Sunny dan play golf itu ada berapa? Yang play itu ada berapa? Itu ada 0. Yang don't play ada 2. Ya. Kita lihat. Nih, di sini Sunny cuma 2 dan dua-duanya dia don't play. Gitu ya. Berarti pemetaan saya benar nih. Oke, apakah harus dibuat tabel sama seperti di PPT? Nggak harus ya, tapi kalau makin rapi harusnya ngoreksinya jadi makin enak kita. Gitu aja sih. Oke, udah ya. Sekarang kita masukin rumus entropinya. Untuk yang Sunny. Sebenarnya hasil udah ketahuan nih. Karena ada yang 0, pasti hasilnya nanti 0. Tapi kalau saya tuliskan 0/2 log 2 dari 0/2 ditambah 2/2 log 2 2/2. Nggak pasti 0 juga sih. Karena kebetulan yang di sini itu hasilnya 0, ini juga 0, artinya nilai entropi dari Sunny itu 0. Begitu juga ya outlook nanti. Kalau kita lihat ya, outlook. Yang play-nya ada berapa tuh? Sorry, yang rain ya. Rain cuma 1, dan itu play. Artinya ngitungnya juga lebih mudah nanti. Artinya dia, kalau kita tuliskan ya, 0/1 log 2, 0/1 ditambah 1/1 log 2, 1/1. Kalau kalian hitung nanti 0 juga nih, karena di sini dia hasilnya 0. Gitu. Ini untuk yang rain. Yang overcast, itu kalau di hitungan saya juga sama. 0. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngitung sendiri, saya keliru, mungkin bisa di-share ya. Bisa dibenerin aja. Oke, dapat. Artinya total entropi dari outlook itu H dari Sunny ya teman-teman. Total entropi dari Sunny 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 berarti. Gitu ya teman-teman. Kalau dari lihat datanya sih make sense sebenarnya. Karena kalau dia Sunny pasti play, don't play, rain dia play, overcast dia play gitu. Jadi wajar 0 ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya dulu teman-teman. Sebelum kita lanjut ngitung ke temperatur. Halo Kak, Ya, tadi itu untuk hasil finalnya 0 tambah 0 tambah 0 ya? iya. Karena hasil dari entropi dari Sunny, rain, dan overcast itu 0. Kalau kita hitung. Tapi Gimana? tadi ketiga 0 itu dari mana aja Kak? Ketiga 0 itu dari perhitungan rumus yang di sini nih. Nah, misalnya yang Sunny. Sunny itu kan totalnya cuma ada 2 ya. Totalnya cuma ada 2. 2 itu dari mana? Sunny di datanya cuma 2. Oke? Sampai sini bisa ngikutin? Tadi siapa yang nanya ya? Fatih Kak. Oh, Fatih. Oke. Sampai sini bisa ngikutin nggak? 2 nih. Benar ya?
Oke Kak, aman Kak. Oke. Sunny itu totalnya cuma 2. Kita lihat lagi. Kalau dia Sunny dan Play itu ada berapa? Di sini yang datanya Sunny itu pasti don't play dua-duanya. Dia nggak main golf. Gitu ya. Aman sampai sini? Dia don't Aman. play dua-duanya. Makanya saya tulis yang play itu 0, don't play itu 2. Nah, lalu masing-masing dari play dan play ini saya hitung entropinya. Pertama yang play itu 0/2. 0/2 dapat dari mana? Karena Sunny yang play itu ada 0. Jumlah total data yang Sunny ada berapa? Ada 2. Makanya di sini 0/2. Ini juga sama rumusnya. Ditambah yang don't play. Don't play kan ada 2. Total data Sunny ada 2. Makanya sini 2/2 sama. Gitu. Kalau dihitung yang ini itu hasilnya 0. Ini juga 0. Makanya entropi dari Sunny itu 0. Gitu. Gimana, Fatih? Cukup jelas, Kak, Kak? aman Kak. Jelas banget Kak. Gitu ya. Berarti tadi dari entropi 0 terus hitungan outlook atas sama yang overcast itu ya. Yang HP itu ya, Kak. Ya, ini untuk Sunny 0. Lalu untuk yang sorry, ini bukan outlook harusnya tulisnya. Ini rain ya maksudnya. Ups. Ini rain. Kalau di rain itu lebih simpel lagi. Karena rain cuma ada 1 datanya. Dan itu dia play. Berarti sama nih hitungannya. Pasti 1/1 kan ya. Coba datanya cuma 1 dan dia pasti play. Hasilnya juga 0 di sini. Yang overcast sama dia patternnya kayak yang Sunny. Dia cuma punya 2 data dan dua-duanya itu sama outputnya gitu. Berarti sama dong hitungannya kayak Sunny, makanya langsung saya hitung dia sama dengan 0. Untuk outlook entropinya ada berapa total? Berarti ada 0 gitu. Gitu ya. Prinsip yang perhitungannya 0 itu gain outlook-nya ya, Kak. Iya. Ya masih entropinya, gainnya belum. Masih entropinya. Kak, kenapa patokan hitungannya dari play-nya? Terus melt sama cold dari temperatur nggak dihitung ya? Ya, nanti itu dihitung. Temperatur nanti setelah ini. Kita masih ke outlook dulu. Pak, itu kurang dV per D-nya ya, Pak? Ya, nanti setelah ini kita ngitung entropi, baru kita masuk ke gain-nya. Nah, sekarang kita masuk ke gain. Di gain itu, kalau disederhanain, itu entropi dari target berapa tadi? 0,94 dikurang dengan entropi dari outlook 0. Berarti information gain di outlook, sini outlook ya, itu sama dengan 0,94. Ini yang rumus yang DV tadi. Gitu. Saya sederhanain jadi entropi target dikurang entropi dari outlook gitu. Gitu ya. Ya, nanti ujian kalian harus bawa kalkulator. Jangan lupa. Scientific kalkulator. Oke, ini kita baru ngitung outlook nih. Outlook itu ada 3 kategori. Dan sekarang kita ngitung yang temperatur. Ada hot, mild, dan cool ya. Ada 3. Kita masukin lagi rumusnya. Tadi temperatur ada apa aja tadi? Ada hot, cool, dan mild. Kita petakan lagi. Yang hot ada berapa tuh ya? Kalau di catatan saya
Hmm, yang hot itu ada 3. Ya, ada 3. Bentar ya. Ya, ada 3. Yang hot ada 3. Lalu yang mild itu cuma ada 1. Dan cool itu cuma ada 1. Gitu ya, teman-teman. Ini untuk temperatur. Kita ngitung hot dulu. Yang hot itu 2 yang don't play, 1 yang play. Oke. Yang play itu 1, don't play-nya ada 2. Kita hitung entropi dari hot. Minus, kita hitung dari don't play ya. 2/3 log 2/3 ditambah 1/3 log 2 1/3. Ini. Ada yang bingung? Penulisan rumusnya kenapa begini? Kalau saya hitung cepat pakai kalkulator, di catatan saya itu hasilnya 0,5. Ini untuk yang hot. Lalu untuk yang cool. Yang cool. Kita hitung entropi dari cool. Yang cool itu cuma ada satu play. Satu play berarti don't play-nya 0 ya. Berarti kalau kita tulis 1/1 log 2 1/1 ditambah 0/1 log 2 0/1. Ini hasilnya 0. Lalu terakhir apa nih? Mild. Mild. Kalau hitung cepat ya, mildnya itu 0 juga. Berarti total entropi dari temperatur itu 0,5 ya. Nah, untuk gain-nya sama tadi rumusnya. Total entropi dari target itu 0,94 dikurang 0,5. Berarti gain dari temperatur itu 0,44. Benar ya? 0,94 dikurang 0,5. 0,45. So, 0,44. Benar ya? Oke. Thank you koreksinya. Total entropi target didapat dari soal ya Pak. Total entropi target dapat dari yang kita hitung. Yang ini. Di awal kita udah ngitung nih. Total play-nya ada 3, total don't play-nya ada 2. Kita masukin ke rumus. Dapatnya 0,94. Gitu. Pak itu 0,5 bukannya harus dikali dengan 3/5 ya, sesuai rumus DV-nya. Iya, tapi kalau disederhanain, sebenarnya mudahnya kayak gini. Jadi begini. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi? Permisi ya Pak, mau nanya. Ya. Entropi dari hot bukannya ini ya Pak, 3/5 dikali min dalam kurung 2/3 log 2. Bukannya ada DV per D-nya ya Pak? Yang Bapak masukin kan baru HDV-nya kan? Yang mana tuh? Yang hot ya? Iya. Yang hot itu kan entropinya, total datanya ada 3 ya? Ini Ya, total. Ya. Lalu yang down play-nya ada 2, yang play 1. Berarti saya masukin 2/3 di sini. Ini untuk yang play 1/3.
Iya, tapi kalau di PPT dia ada DV per D-nya, Pak. Jadi 3/5 dikali min dalam kurung 2/3 log ini. Oh, gitu ya. Bentar, saya coba cek dulu. Oh, bukan di sini. Bentar ya. Itu di session. Bentar ya, teman-teman. Gimana dia? Oh, yang D per DV itu untuk mencari ininya, untuk mencari gain-nya sebenarnya. Kalau mencari mencari entropi pakai rumus yang tadi bisa. Ntar ya, ini saya coba tunjukin. Stop share. Saya coba share dari sini. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Iya, sebenarnya kalau saya sih bebas ya. Kalian mau pakai tanpa yang DV per D itu nggak apa-apa. Yang nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau dari saya sih gitu. Karena dari yang saya hitung juga sama ujung-ujungnya hasilnya gitu. Yang kamu maksud kayak gini kan ya, 4/14. Kalau kalian hitung juga nih, misal ini kan kalau lognya sama nih ya, 4/4 atau 2/2, sorry. Ini hasil 0, ini juga 0. Kalau dikaliin juga 0 hasilnya. Gitu. Jadi kalau kasus kita tadi misalnya 2/2, base log 2/2 dikali dengan yang ada 0-nya, hasilnya juga 0 gitu. Jadi kalau disederhanain sebenarnya nggak pakai yang ini juga sama aja. Gitu. Tadi siapa yang nanya, sorry? Renat, Pak. Renat gitu ya. Kalau dari saya gitu, gimana? Cukup jelas kah? Oke, makasih, Pak. Oke, thank you ya. Komentarnya. Halo Kak. Ya, silakan. Iya Kak. Tapi dinilai nggak sih Kak buat prosesnya itu Kak? Gimana? Prosesnya. Proses yang di mana tuh? Tadi kan katakan kalau tanpa DV sama itu juga sama ya ujung-ujungnya hasilnya. Tapi untuk penilaian prosesnya Kak. Proses perhitungannya gitu buat kalian ngejawab. Iya, betul. Itu ada penilaian gitunya nggak? Ya kalau tapi masing-masing dosen beda ya gitu. Yang penting kalau dari saya sih kalian jelas gitu ya, caranya jelas, kalian step by stepnya juga jelas, itu udah udah oke lah buat saya. Tentunya kalau dengan stepnya jelas dan jawabannya benar, pasti nilainya maksimal gitu. Oke, siap Kak. Gitu ya. Thank you, Kak. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Kita udah sampai mana tadi? Sampai hot. Sampai temperatur ya. Kita dapat nilai gennya 0,44. Nah, ada satu lagi nih. Itu sisa yang windy ya. Itu windy. Berapa nih? Oke. Ini ada windy. Windy itu total datanya dia ada, kalau windy itu bentar ya, saya lupa. Windy itu cuma true and false doang ya. True-nya ada 1, false-nya ada 3 nih. 4 deh, sorry. Gitu ya, berarti true-nya itu ada 1, false-nya ada 4. Nah,
Caranya sama tadi, kita masukin rumus saja gitu. Ini kalau saya hitung cepat, itu total dari entropi windy sebesar 0,81. Ini caranya sama. G-nya kita hitung 0,94 dikurang dengan 0,81 itu 0,13. Oke. Nah, di PPT-nya tadi kan kita untuk mencari root node-nya itu mencari nilai gain yang tertinggi. Benar ya? Kalau kita lihat gain tertinggi itu kalau windy 0,13, temperatur 0,44, yang outlook 0,94. Berarti yang bakal jadi ini adalah outlook root node-nya. Outlook dia punya apa? Punya sunny kategorinya, lalu ada rain, lalu ada overcast ya. Oke, di sini kita lihat lagi datanya. Kalau sunny itu dia udah pasti don't play kan dari datanya. Don't play. Kalau rain dan overcast udah pasti play. Oops, udah pasti play. Artinya untuk soal yang saya bikin ini, decision tree stop sampai sini. Selesai. Kecuali nanti kalau di soal misal di sunny itu masih ada yang play dan don't play. Artinya nanti kalian menghitung lagi caranya sama gitu, berulang lagi. Jadi kalau untuk soal yang tadi decision tree seperti ini gitu. Nah, kalian berdoalah biar datanya nggak banyak-banyak nih di decision tree gitu. Kak, tadi yang Sunny boleh lihat sebentar nggak? Yang mana? Yang Sunny, Yang sunny ya. Nah, ini. Sorry kalau agak berantakan. Nah, Kak, yang tepat sebelum decision tree-nya. Yang sebelum decision tree-nya, maksudnya windy ya? Oh, windy. Oh iya, iya benar. Oke, itu aja. Ya, ini saya hitung cepat aja, biar waktunya sempat. Gitu. Tapi Oke, yang udah, penting Pak. adalah kalian menangkap nih, menangkap caranya gimana, step by step-nya gimana, itu sih yang penting gitu. Karena kalau kalian cuma menghafal, takutnya dikasih soal yang beda, kalian bingung juga nanti ujung-ujungnya. Ini ada yang bertanya ya, Kak, berarti untuk menghitungnya itu kita per kolom ya? Iya, per kolom. Jadi datanya itu kan ada yang disebut dengan prediktor dan juga target. Target itu yang ini pasti, outputnya, ujungnya pasti. Entah dia main golf, main badminton, atau yang lain-lain. Sebelum yang di sini, itu namanya prediktor nih, ada 3. Kalau ada 5, ya berarti kalian harus menghitung masing-masing kolomnya itu. Jadi kita hitungnya per kolom apa enggak? Ya, betul, per kolom. Ada yang nanya lagi nih. Pak, maaf, tadi yang nyari gain terbesarnya itu untuk apa ya? Untuk menentukan root node-nya. Root node itu yang mana? Root node itu yang menjadi node teratas dari tree-nya. Gitu ya. Itu. Oke. Kak, kalau nggak pakai DV per D, kayak yang di PPT buat prediktornya, hasil kalkulasinya bakal beda nggak dengan cara kakak? Kalau saya coba sih nggak beda ya. Nah, tapi mungkin kalian buat latihan atau buat nge-review lagi, mungkin kalian bisa coba sih berbeda apa enggak gitu. Kalau berbeda mungkin kalian bisa kasih tahu saya kalau ternyata saya keliru. Gitu ya, teman-teman. Tapi dong, Kak. pakai apa enggak, harapannya kalian bisa ngerti step by step-nya seperti apa. Ya, tadi ada yang mau bertanya? Sorry, motong tadi. Enggak. Ini buat apa sih jawabannya? Jadi karena semua leaf di tree-nya udah dapat jawaban don't play atau play, jadi kita nggak perlu masukin temperature sama windy ya?
Ini Apa gimana? karena yang saya kenapa ini stop sampai sini gitu ya? Iya. Ya, karena kalau kita lihat nih di data Sunny, data yang Sunny, kita balik lagi ya ke datanya ya, bentar ya. Di Sunny. Sorry, kalau agak ini udah kelihatan belum ya di PPT datanya. Nah, Sunny itu udah pasti downplay kan? Kalau dia datanya Sunny, dia downplay. Nggak ada perbedaan. Kalau ternyata yang di sini play, artinya baru kita ngitung entropinya masing-masing lagi. Gitu. Tapi yang kita hitung cuma di temperatur dan windy. Gitu. Nangkep nggak? Belum nangkep, Kak. Jadi Oke. Kak, jadi karena walaupun dihitung temperatur sama windy, karena hasilnya tetap sama, jadi nggak usah dilanjutin lagi gitu. Ya, kan tadi sampai Sunny ya. Nah, kalau kalian lihat datanya, Sunny ini ujungnya pasti downplay kan? Benar nggak? Tadi siapa yang nanya ya? Sorry. Saya Benjamin. Benjamin, oke. Ini Sunny kan downplay dua-duanya ya? Benar nggak? Kelihatan kan? Iya. Nah, karena dia udah pasti downplay, artinya kita bisa simpulkan di bawahnya Sunny nggak perlu kita hitung entropi lagi. Udah pasti downplay, makanya ditutup dengan downplay. Kecuali, misal, yang di downplay ini itu play ternyata. Berarti ada perbedaan dong. Kita nggak bisa simpulkan kalau udah Sunny udah pasti downplay. Nggak bisa, karena dari datanya beda. Gitu ya. Kalau beda gimana? Berarti kita harus menghitung entropi dari temperatur dan windy. Kita cari gainnya yang terbesar yang mana. Misal, gain yang terbesar ternyata windy, artinya di bawah Sunny ini adalah windy. Gitu. Artinya di bawah Sunny itu windy. Misal, Sunny, ternyata di sini windy. Nah, ini kalau tadi datanya beda ya, berarti di windy itu kan ada true and false lagi gitu. Nah, begitu seterusnya. Sampai udah nggak ada kemungkinan lain lagi. Gimana, Benjamin? Tadi Benjamin ya, sorry, yang nanya. Iya. Atau siapa? Oke. Iya, ngerti kan. Gimana? Karena intinya karena udah dapat jawabannya, jadi nggak perlu dilanjutin lagi ya. Ya, karena datanya udah pasti downplay. Gitu. Ya, oke. Kasih, Kak. Kalau nanti datanya di bawah Sunny itu masih, maksudnya kalau datanya Sunny ternyata ada yang play dan ada yang downplay, artinya kita nggak bisa nyimpulin dong. Kita mesti ngitung lagi nih entropi dan gainnya. Gitu. Oke, ada yang bertanya dari Nabil ya. Total entropi target itu cuma dihitung sekali dan dipakai di semua predikat ya Pak? Iya betul. Di semua prediktor. Paling catatannya yang tadi ya, mungkin siapa tadi yang koreksi saya? Pakai DV per D atau enggak? Nah itu mungkin bisa dicek lagi teman-teman. Hasilnya beda apa enggak? Gitu ya. Tapi intinya step by step-nya kalian, harapan saya sih kalian bisa paham lah step by step-nya seperti apa nanti. Gitu sih. Sebenarnya kalau untuk kisi-kisi UAS itu kan selain decision tree dan neural network, ada juga machine learning, PCA, dan ethics. Nah, saya ngambil neural network dan decision tree karena saya melihat yang banyak kesusahan di sini. Gitu. Karena waktu nggak cukup, makanya saya kasih 2 materi itu aja sih. Gitu ya teman-teman. Ini waktunya udah mau selesai nih. Oke, mungkin sisa waktu mungkin kita bisa buat tanya jawab ya. Tadi yang koreksi saya siapa ya namanya ya? Terkait rumus tadi. Saya Pak. Siapa Renat namanya? Christiansen. Oke, thank you ya Renat, tadi udah ngasih koreksi. Oke, ini ada bertanya, untuk PCA di bagian mencari principal komponen itu didapat dari hasil inverse atau transpose eigenvector ya Pak? Untuk mencari bentar ya.
Untuk PCA di bagian mencari prinsipal komponen itu didapat dari inverse atau transpose eigenvector ya Pak. Nah ini kayak setahu saya dari transpose eigenvector ya. Tapi saya mesti cek lagi sih. Gitu. Atau nanti di luar ini kalian masih ingin bertanya-tanya, kalian bisa hubungin saya di WhatsApp kali ya. Ini saya kasih WhatsApp saya aja. Kalau kalian masih ingin ditanyakan. Pak, untuk UAS-nya ada esai sama uraian ya? Ya, setahu saya ya, ada esai teori juga. Recording dikasih apa enggak? Kayaknya nanti tergantung apa ya? Mungkin bisa ditanyain ke MC ya. Saya nggak tahu nih. PPT-nya boleh. Nanti saya kasih ke PIC kali ya. Nanti gimana enaknya PPT? Bisa Bapak. Nanti saya kontak lewat WA aja Pak. Nah, lewat WA bisa. Oh iya boleh boleh. Oke, masih Kak. Kau boleh contohin kalau hitung ulang entropi jika ada yang cabang yang belum selesai. Sebenarnya yang hitung ulangnya sama caranya dengan cabang yang udah dihitung gitu. Makanya tadi saya ngasih contoh soal yang bisa selesai cepat decision tree-nya gitu. Kalau yang di PPT itu cukup lama itu karena yang dihitung cuman di apa ya kalau nggak salah. Sisanya itu nggak selesai. Sisanya itu nggak didetailin gimana hitungnya. Untuk kisi-kisi itu ada neural network, decision tree, PCA, machine learning, dan ethics. Gitu. Itu yang keluar kisi-kisinya. Nggak semua hitungan. Harusnya nggak semua hitungan, ada yang teori. SVM nggak keluar, Kak. SVM harusnya masuk machine learning ya. Nah, itu bisa keluar sih. Cuman keterbatasan waktu tentunya saya nggak bisa bahas semuanya gitu. Gitu ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, bisa tanya ke WhatsApp saya aja. Berapa soalnya saya nggak tahu. Karena saya bukan yang buat soal, jadi saya nggak tahu nih detailnya gimana gitu ya. Oke, teman-teman. Mungkin gitu aja ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi, silakan tanya ke WhatsApp saya aja. Mungkin saya balikin ke MC kali ya. Oke. Oke teman-teman, sebelum menutup sesi responsi kali ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman yang bisa open cam, minta tolong open cam, dan untuk tim dokumentasi, saya persilakan waktunya. Halo semua, sekarang kita memasuki sesi dokumentasi. Mari teman-teman, kita buka on cam karena akan kita melakukan sesi dokumentasi. Saya akan berikan waktu 30 detik. Oke, karena waktunya sudah 30 detik, saya akan menghitung countdown-nya. Hitungan ketiga, untuk screen pertama. 1, 2, 3. Oke. Screen kedua. 1, 2, 3. Screen ketiga. 1, 2, 3. Screen keempat. 1, 2, 3. Screen kelima. 1, 2, 3. Oke, sekian dari sesi dokumentasi. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya berikan kepada MC. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Edo yang telah bersedia menjadi pengajar pada sesi responsif pada kali ini. Dan juga teman-teman semua yang telah hadir.
Apabila teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi responsif pada hari ini, bisa langsung saja menghubungi Pak Edo melalui nomor WA yang sudah diberikan. Kami berharap sesi responsif ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya dan rekan-rekan panitia juga memohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Pak Edo dan teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di sesi responsif berikutnya. Terima kasih teman-teman. Thank you semuanya. Saya izin ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih semua telah datang.